Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ainun Nazwa, Aulia Nabila, Dian Esti Pratiwi, Gita Maulida, dan Triminarsi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi moluska. Baik ya, yang pertama yaitu pengertian moluska. Moluska berasal dari bahasa Latin yaitu mollis yang berarti lunak. Moluska yaitu kelompok biota di perairan laut Indonesia yang mempunyai tingkat keragaman paling tinggi. Spesies moluska banyak hidup di daerah ekosistem seperti karang, mangrove, dan padang lamun. Moluska merupakan hewan lunak yang mempunyai cangkang atau cangkang luar yang mengandung kapur atau kalsium karbonat yang dapat melindungi tubuhnya. Tetapi ada beberapa jenis yang tidak memiliki cangkang. Cangkang tersebut merupakan mantel, yaitu lapisan jaringan organ-organ visceral dan membentuk rongga mantel, terletak pada insang atau paru-paru. Salah satu contoh moluska ialah siput. Siput juga dapat merugikan karena sebagai hama yang merupakan ancaman bagi manusia karena memakan makanan yang masih muda, serta beberapa jenis diantaranya dapat berpotensi sebagai inang atau parasit cacing trematoda yang stadium dewasa berparasit pada manusia. Filum moluska meliputi keong, kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, sotong, dan sebangsanya. Bentuknya simetri bilateral, tidak beruas, dan banyak di antara mereka mempunyai cangkang dari kapur. Kerang, tiram, keong, dan cumi-cumi sekilas tidak menunjukkan bentuk serupa. Akan tetapi, jika dipelajari secara teliti, mereka mempunyai beberapa struktur yang sama. Salah satunya adalah alat yang disebut kaki. Pada keong, kaki secara umum digunakan untuk merayap atau berjalan di permukaan. Pada kerang digunakan untuk mengaduk melalui dasar lumpur, sementara pada cumi-cumi untuk menangkap mangsa. Ciri-ciri moluska. Moluska mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, merupakan hewan multiseluler yang tidak mempunyai tulang belakang atau invertebrata. Yang kedua, habitat di air tawar, air laut maupun darat, dan merupakan hewan triploblastik selomata. Yang ketiga, struktur tubuhnya simetris bilateral. Yang keempat, tubuhnya terdiri dari kaki, massa visceral, dan mantel. Kelima, memiliki sistem saraf berupa cincin saraf. Keenam, organ ekskresi berupa nefridia. Ketujuh, memiliki radual atau lidah bergigi. Kedelapan, hidup secara heterotrop. 9, reproduksi secara seksual. Klasifikasi moluska. Kelas Ampineura. Hewan moluska kelas Ampineura ini hidup di laut dekat pantai atau di pantai. Tubuhnya bilateral simetri dengan kaki di bawah bagian perut atau ventral memanjang. Hewan ini bersifat hermafrodit atau berkelamin dua. Fertilisasi eksternal atau pertemuan sel telur dan sperma terjadi di luar tubuh. Contohnya Cryptochiton sp atau kiton. Hewan ini juga mempunyai fase larva trokoper. Ampineura dibedakan menjadi 3 kelas, yaitu yang pertama Aplacopora atau tidak bercangkang, yang kedua Monoplacopora atau bercangkang tunggal atau satu sisi, yang ketiga Polyplacopora. Kelas Gastropoda. Gastropoda berasal dari kata gaster yang berarti perut dan podos berarti kaki. Jadi gastropoda adalah hewan yang bertubuh lunak, berjalan dengan perut yang dalam hal ini disebut kaki. Gerakan gastropoda disebabkan oleh kontraksi-kontraksi otot seperti gelombang, dimulai dari belakang menjalar ke depan. Pada waktu bergerak, kaki bagian depan memiliki kelenjar untuk menghasilkan lendir yang berfungsi untuk mempermudah berjalan, sehingga jalannya meninggalkan bekas. Siput atau limena dan bekicot atau achatina adalah jenis hewan kelas gastropoda. Jenis hewan ini ada yang hidup di air tawar dan banyak pula yang hidup di darat. Tubuh gastropoda sangat bervariasi menurut bentuk dan ukurannya. Gastropoda memiliki cangkang tunggal berulir, kepala yang berkembang baik, dilengkapi dengan tentakel dan mata. Kelas Pelicipoda. Pelicipoda memiliki 2 kutub.
Bi berarti dua, valve berarti kutub. Tubuh berbentuk pipih secara lateral dan seluruh tubuh tertutup. Dua keping cangkang yang berhubungan di bagian dorsal dengan adanya ligament, yaitu semacam pita elastik yang terdiri dari bahan organik seperti zat tanduk. Hewan ini juga disebut sebagai Felicopoda. Phalekis berarti kapak kecil, podus berarti kaki, yaitu kaki berbentuk pipih seperti kapak. Felicopoda diidentifikasikan sebagai kerang atau Anadara sp. Tiram mutiara atau Pintada margaritifera dan Pintada martensis. Kerang raksasa atau Tridacna sp. dan kerang hijau atau Mytilus viridis. Kelas Cephalopoda. Cephalopoda berasal dari kata kephalo yang berarti kepala dan podos yang berarti kaki, sehingga cephalopoda merupakan moluska yang berkaki di kepala. Tubuh cephalopoda dilindungi oleh cangkang, kecuali Nautilus yang termasuk kelas Cephalopoda adalah cumi-cumi atau loligo, sotong atau sepia, dan gurita atau oktopus. Cephalopoda adalah kelompok dengan tingkat evolusi tertinggi di antara kelas lain dalam filum Mollusca. Tubuhnya simetris bilateral, memiliki sebuah kaki yang terbagi menjadi lengan-lengan yang dilengkapi alat penghisap dan sistem saraf yang berkembang biak berpusat di bagian kepala. Kelompok hewan ini berbadan lunak dan tidak mempunyai cangkang tebal seperti kelas lain. Cangkangnya mengelilingi sekeliling tubuh, membentuk kerah yang agak longgar pada bagian leher. Sebuah sifon yang menyedot air lewat insang terletak di bawah mantel dan digunakan untuk mengeluarkan semprotan air. Untuk mendorong hewan bergerak cepat, termasuk ke dalam kelas ini adalah cumi-cumi, sotong, gurita, dan Nautilus. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.